Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang soleh dan soleha, bila biasanya saya menceritakan tentang masjid-masjid indah yang berarsitektur megah, maka kali ini saya akan mengisahkan tentang sebuah musola sederhana, yaitu Musola Al-Ikhlas, yang berdiri di antara bentangan bedeng-bedeng pemulung di tepian gundukan sampah TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi. Musola ini memang sebuah musola yang sederhana, namun insya Allah menjadi sebuah kenangan indah bagi saya pribadi. Pada tahun 2007, ketika di awal-awal saya merintis sekolah Al-Falah yang berada di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, saat itu ada ibu-ibu pemulung dari Taman Rahayu yang menelpon saya dan mengatakan, "Ibu, tolong bantu kami karena kami ingin mengaji, namun kami tidak memiliki sebuah musola yang layak untuk tempat kami bermajelis." Maka saat itulah saya segera berangkat menuju ke lokasi dan menemui mereka. Maka sesampainya di sana, saya melihat ada sebuah musola reot yang berbentuk semacam rumah panggung yang berdiri di atas bentangan sampah yang amat lembab, sehingga kaki-kakinya sudah rapuh dan musola itu tampak nyaris roboh. Dan benar saja, satu hari menjelang pembukaan majelis taklim tersebut, qadarullah, musola itu roboh dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu saya memutuskan untuk memindahkan musola ke tempat yang lebih kokoh, yaitu sebidang tanah yang kering sehingga tidak roboh lagi. Saya pun meminjam sebidang tanah kepada seorang pengusaha sampah di sana. Nah, teman-temanku, disinilah ada kejadian yang unik sekali. Ketika saya menemui bapak-bapak yang berada di sana dan mulailah untuk mengukur tanah, saya melihat mereka menatap saya dengan penuh curiga. Mereka diam, apatis, seperti ada sesuatu yang mereka pikirkan, namun mereka tidak berani mengutarakannya. Lalu saya bertanya kepada bapak-bapak di sana, "Bapak, sesungguhnya ada apa? Kenapa kalian terdiam? Kenapa saya melihat kalian semua membisu, menatap saya penuh curiga? Padahal saya datang ke sini untuk membantu mendirikan musola untuk kalian." Dengarlah teman-teman semua apa jawaban mereka. Salah satu dari bapak-bapak itu menanyakan kepada saya, "Ibu itu jauh-jauh datang dari kota menemui kami di tempat yang kumuh seperti ini. Ibu mau repot-repot menolong kami, mengulurkan tangan kepada kami. Sesungguhnya apa tujuan ibu? Sesungguhnya ibu ini ingin mencalonkan sebagai apa?" Mendengar pertanyaan seperti itu, saya hanya tersenyum. Saya berusaha mengerti, saya berusaha memaklumi bagaimana sesungguhnya saudara-saudara kita yang berada di bawah sana. Mereka sudah jengah, mereka sudah lelah, mereka sudah bosan menjadi objek eksploitasi atas berbagai kepentingan. Jadi itulah saya berusaha mengerti kenapa tiba-tiba mereka pun bertanya seperti itu kepada saya. Demi mendengar pertanyaan mereka, lalu saya jelaskan kepada bapak-bapak itu, "Bapak, insya Allah saya datang ke sini tidak membawa tujuan apapun kecuali lillahi ta'ala. Saya tidak ingin mencalonkan sebagai apapun, jadi bapak-bapak tidak perlu memilih saya dalam pemilihan apapun. Kalaupun musola ini jadi, maka silahkan dipakai untuk kemaslahatan kalian semua di sini. Tidak perlu menuliskan tinta emas dan menuliskan nama saya. Lah, tidak.
Saya tidak menginginkan semua itu. Sudah cukuplah jika musola ini berdiri dan bisa bermanfaat untuk kalian. Lalu saya akan pergi dan tidak akan merasa memiliki hak atas musola ini. Itu jawaban saya. Itulah teman-teman semua, sebuah ujian keikhlasan, sebuah ujian kesabaran. Bagaimana kita berlapang dada untuk merengkuh saudara-saudara kita di bawah sana. Janganlah membawa bendera, janganlah membawa syahwat-syahwat dunia ketika kita membantu orang lain, ketika kita mengulurkan tangan untuk orang lain yang membutuhkan kita. Cukuplah kita datang dan merindukan tatapan Allah Ta'ala. Kita teladani bagaimana zuhudnya, bagaimana tawaduknya seorang Uwais Al-Qarni, sosok mulia yang sederhana, yang tidak merindukan tatapan manusia, tidak haus tatapan dunia, namun beliau hanya mengharapkan tatapan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah teman-temanku yang soleh dan solehah, sebuah keteladanan mulia dari seorang Uwais Al-Qarni, sehingga itulah, sejernih itulah kita harus melangkah ketika kita mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita di bawah sana. Singkat cerita, setelah dialog tersebut, maka saya dan bapak-bapak di sana mulai mengukur untuk mendirikan sebuah musola baru yang berdiri di atas tanah yang lebih kering dan keras, dengan harapan tidak akan roboh lagi seperti musola sebelumnya. Lalu saya mulai mendatangi toko material di sana dan memesan bahan-bahan yang dibutuhkan. Disinilah terjadi peristiwa-peristiwa yang semakin mengokohkan hati saya bahwa hanya Allah lah Sang Maha Penolong. Kenapa? Saat itu sesungguhnya saya tidak memiliki banyak uang. Saya hanya menyandarkan, insya Allah, Allah lah yang akan mencukupi. Singkat cerita, ketika proses pembangunan musola berlangsung, tiba-tiba di suatu siang saya mendapatkan telepon dari seseorang di Taman Rahayu. Beliau mengatakan, "Ibu, pemilik toko material itu mendatangi kami. Dia mengatakan bahwa ibu belum membayar hutang sebanyak 2,5 juta rupiah atas material yang telah dikirimkan untuk pembangunan musola ini. Jika sampai sore ini ibu tidak membayar hutang tersebut, maka musola ini terpaksa dibongkar dan bahan-bahan serta material itu akan diangkut kembali untuk diminta oleh sang pemilik toko." Masya Allah. Saat itu saya hanya menjawab, "Baik Bapak, insya Allah sore ini akan saya lunasi." Setelah telepon ditutup, saya hanya bisa menengadahkan tangan kepada Allah. Saya memejam mata, saya berbisik kepada Allah, Rabbku yang maha tinggi. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rozak, sesungguhnya di tanganku ini sudah tidak tergenggam harta dan uang sepeser pun. Uang saya sudah habis. Bahkan cadangan dana untuk membayar biaya sekolah anak-anak saya pun sudah ikut untuk membayar proses pembangunan musola tersebut. Siang itu saya bingung sekali bagaimana caranya melunasi hutang di toko material tersebut. Namun saya berprasangka baik. Saya percaya Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang tiada disangka-sangka. Saya mengucap kepada Allah, "Ya Rozak, tanganku ini memang sudah kosong, tidak menggenggam harta lagi. Namun aku yakin rizki dalam genggamanmu akan senantiasa tercurah untuk hambamu yang sabar dan selalu bersandar kepadamu." Ketika saya menutup doa lalu membuka mata, tiba-tiba datanglah seorang ibu yang mendekati saya dan memanggil, "Mbak, ini saya datang membawa titipan dari kakak saya.
sebuah amplop berisi uang 2,5 juta rupiah. Beliau titip agar uang ini ditasarufkan untuk kepentingan Mbak dalam berdakwah bilhal di Bantar Gebang sana. Masya Allah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana saya bergetar menerima titipan uang tersebut. Saya semakin yakin bagaimana Allah begitu cepat menjawab doa-doa hambanya. Singkat cerita, sore itu saya membawa uang titipan itu ke Bantar Gebang untuk dibayarkan ke toko material, dan alhamdulillah berkat bantuan itulah musola terselamatkan sehingga tetap bisa berdiri dan bermanfaat bagi Bapak Ibu pemulung untuk mengaji di sana. Itulah teman-teman, kenapa kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, Sang Rozak, Sang Penggenggam rizki, bahwa Allah pasti akan mencukupi kebutuhan hambanya. Tugas kita hanyalah yakin, berdoa, dan ikhtiar. Itulah teman-temanku sekalian, pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah sahabatku yang soleh dan soleha, setelah berminggu-minggu akhirnya selesai sudah pengerjaan musola Al-Ikhlas tersebut. Inilah bangunan musola Al-Ikhlas di awal-awal pendirian yang kala itu masih berdinding triplek, beratapkan asbes dan berlantai kayu. Sedangkan foto berikut adalah saat peresmian musola Al-Ikhlas yang kala itu dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pemulung yang tinggal di sekitar musola tersebut. Demikianlah sahabatku yang soleh dan soleha, musola Al-Ikhlas tersebut selama bertahun-tahun digunakan dan dimanfaatkan oleh bapak ibu pemulung di sana untuk mengadakan majelis taklim. Hingga di tahun 2009, di suatu malam tiba-tiba saya dikabarkan oleh seseorang yang mengatakan bahwa di lokasi tersebut terjadi kebakaran hebat. Seorang ibu mengatakan kepada saya, "Ibu, di sini terjadi kebakaran hebat. Bedeng-bedeng kami sudah hancur terlalap api. Kami sudah tidak memiliki tempat untuk bernaung. Pakaian kami hangus. Bahan makanan kami pun tiada. Mohon Bu, tolonglah kami." Maka teman-temanku sekalian, keesokan harinya saya berusaha menggalang dana untuk memberikan baju yang layak pakai, beras, dan juga bahan makanan yang dibutuhkan oleh mereka. Sesampainya di lokasi tersebut, barulah saya tahu bahwa pada malam itu terjadi sebuah keajaiban yang susah diterima oleh akal manusia, namun benar-benar terjadi karena kuasa Allah Ta'ala. Seorang ibu menceritakan kepada saya, "Ibu, ketahuilah semalam ketika api sudah berkobar menyala-nyala dan menghabiskan semua bedeng-bedeng di sini. Ketika api mulai mendekati musola, maka kami sudah menangis, kami berteriak karena takut jika musola tersebut ikut terbakar. Namun lihatlah apa yang terjadi, tiba-tiba di saat-saat terakhir sebelum lidah api mencapai atap musola, qadarullah, arah angin berbalik dan api tersebut kembali tidak menyentuh 1 inci pun bagian musola. Saya menyaksikan sendiri bagaimana keajaiban itu telah menyelamatkan musola Al-Ikhlas. Sesampainya di sana, saya melihat bedeng-bedeng pemulung itu sudah rata dengan tanah berwarna hitam karena kosong, dan satu-satunya bangunan yang masih berdiri kokoh hanyalah musola Al-Ikhlas tersebut. Inilah teman-teman sekalian, bukti tentang kekuasaan Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan atas apapun yang telah Dia kehendaki, termasuk menyelamatkan sang musola Al-Ikhlas ini. Dengan terselamatkannya musola Al-Ikhlas ini, maka alhamdulillah
Para pemulung di sana bisa memanfaatkan sebagai tempat untuk mengungsi dan menitipkan putra-putri mereka karena mereka sudah tidak memiliki tempat untuk bernaung lagi. Dan lihatlah teman-teman sekalian, bapak dan ibu pemulung di sana justru menyikapi semua ini dengan sabar, mengokohkan keimanan mereka karena mereka semakin yakin karena kekuasaan dan kemurahan hatian Allah lah yang telah menyelamatkan musola ini. Sehingga dengan begitu, setelah kejadian tersebut, mereka semakin bersemangat beribadah dan berbondong-bondong untuk beribadah di musola Al-Ikhlas ini. Ada satu kejadian yang mengharukan di malam terjadi kebakaran hebat di bedeng-bedeng pemulung tersebut. Pada malam itu, ada seorang anak, bayi mungil yang tengah terlelap di atas ayunan kain yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ayah ibu dari si bayi tersebut tengah pergi ke gunung sampah untuk memungut sampah-sampah plastik. Dan ketika terjadi kebakaran hebat, semua tetangga-tetangga pemulung sudah berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan jiwa dan harta mereka, sehingga mereka melupakan si bayi mungil tersebut. Namun alhamdulillah, tiba-tiba ada seorang pemuda yang teringat bahwa di gubuk itu masih tertinggal seorang anak bayi mungil yang tengah tergolek lelap di atas ayunan kain. Dengan sigap, sang pemuda tersebut mengambil bayi itu, menggendongnya dan dibawa lari. Bayi mungil di dalam pangkuan saya ini adalah bayi Yulianti yang kala itu terselamatkan dalam musibah kebakaran besar yang terjadi di sekitar musola Al-Ikhlas. Nah, itulah teman-teman semua, bayi mungil yang bernama Yulianti yang ketika terjadi kebakaran hebat, saat itu dia sedang berusia 5 bulan. Beberapa minggu yang lalu saya kembali mengunjungi musola Al-Ikhlas dan alhamdulillah saat ini kondisi musola Al-Ikhlas sudah lebih bagus karena sudah diperbaiki dan lantainya sudah dipasang keramik. Dan inilah liputan dari musola Al-Ikhlas dengan kondisi terkini. Inilah musola Al-Ikhlas setelah hampir 13 tahun berdiri tegak di sana. Dengan segala kesederhanaannya dan minimnya fasilitas, namun musola ini begitu nyata bermaslahat bagi penduduk setempat untuk beribadah dan thalabul ilmi. Untuk memuaskan dahaga mereka yang merindukan cahaya dakwah agar lebih mengenal Robnya, Allah Azza wa Jalla. Mengenal siapa nabinya, memahami apa makna dari ayat-ayat Al-Quran, agar menjadi pedoman hidup dan tidak tersesat ketika kembali ke kampung akhirat, yaitu surga. Lihatlah bagaimana tampak kumuh dan bau kondisi lingkungan di sekitar musola Al-Ikhlas ini. Mereka memang dihimpit oleh kemiskinan, mereka dihimpit oleh kefakiran. Untuk itulah sahabatku, sering-seringlah kita tundukkan pandangan. Sering-seringlah tangan ini terulur agar mereka tiada lagi dihimpit oleh fakirnya harta, fakirnya ilmu, dan fakirnya iman.
Cukup sudah mereka merasakan ujian kepahitan di dunia fana ini. Meskipun banyak manusia mengatakan mereka bau, namun di mata saya, merekalah kelak yang akan mengharumkan surga jika kita sudi merengkuhnya, membimbingnya, dan mengajak mereka untuk menjadi hamba-hamba beriman yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kelak mereka dan kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang soleh dan soleha, demikianlah kisah indah dari perjalanan musola yang sangat sederhana, yaitu musola Al-Ikhlas. Meskipun sederhana, namun saya berharap musola ini akan senantiasa menebar kemaslahatan untuk umat. Semoga kisah ini bisa menjadikan ibroh, menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Saya Wulansari undur diri, semoga kita bisa berjumpa pada liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.